Sobat Cerita Anak, kembali bersama saya Dr. Ana. Dan sekarang saya mau bacain soal-soal asuhan kebidanan kehamilan patologis. Ini bakalan lebih sulit lagi ya kayaknya dibandingin soal cerita yang kemarin yang pernah aku bacain. Karena ini yang kemarin aku bacain kan tentang fisiologis, sekarang malah tentang patologis. Ya, tapi kita usaha ya, dan mungkin mudah-mudahan ada yang bisa keluar di ujian besok. Tapi kita analisanya mungkin agak panjang karena ini soalnya sudah bentuknya soal cerita gitu loh. Pertanyaan nomor 1. Nyonya S datang ke bidan N dengan keluhan keluar darah dari kemaluan dan merasakan nyeri. Setelah diperiksa oleh bidan N, ternyata dapatkan hasil pemeriksaan usia kehamilan Nyonya S 20 minggu dan terdapat pembukaan saat akan dilakukan pemeriksaan spekulum. Jadi keluar darah usia hamil 20 minggu, itu kata kuncinya. Keluar darah usia kehamilan 20 minggu, atonia uteri jelas bukan. Ini kan masih hamil 5 bulan 20 minggu. Plasenta previa jelas bukan. Solusio plasenta juga bukan karena pasti trimesternya udah lanjut kalau untuk solusi plasenta. Ruptur perineum kan habis melahirkan. Jadi jawabannya E, abortus incipient. Nyonya R berusia 34 tahun, G4P2A1, hamil 42 minggu. Jadi kata kuncinya kamu kalau baca soalnya kayaknya kalau besok soal cerita kamu cepat-cepat cari tulisan yang ada kata-kata minggunya deh gitu ya. Misalnya 42 minggu, 20 minggu gitu. Jadi nggak usah baca kayak detail semua ceritanya itu. Random lah kalau baca, kalau enggak ya bakalan habis kalau baca detail-detail semua cerita, bakal habis waktunya gitu. Ibu mengeluh belum merasakan kenceng-kenceng. Nah, itu kata kunci kedua. 42 minggu belum merasakan kenceng-kenceng atau mesinnya mungkin mules-mules ya. Setelah dilakukan pemeriksaan TTV normal dan pemeriksaan dalam belum terdapat pembukaan. Jadi udah bisa tanda vitalnya normal kata kuncinya. Terus dia dilakukan periksa dalam belum ada pembukaan. Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas adalah dia belum ada pembukaan. Apakah multiparitas, kehamilan dengan infeksi, polihidramnion, gangguan his atau serotinus. Kata kuncinya tadi G4P2A1, 42 minggu, ada mules-mules. 42 minggu kan udah kata kunci ya. Jadi kalau menurut aku diagnosis tepat jelas ya 42 minggu adalah serotinus. Agak simpel. Jadi makanya aku bilang kalian kalau baca soal jangan lama-lama. Langsung ambil kata kunci, langsung lihat jawaban. Kunci, langsung lihat jawaban karena kata kuncinya adalah 42 minggu. Nomor 3, Nyonya A, G1, hamil 20 minggu datang ke bidan R dengan keluhan nyeri perut yang semakin bertambah sakit. Jadi keluhan nyeri perut makin lama makin tambah sakit. Saat dilakukan pemeriksaan oleh bidan R, dapatkan hasil sebagai berikut. Terdapat nyeri tekan pada uterusnya. Denyut jantung janinnya tidak normal 90 kali per menit. Bagian janinnya sulit diraba. Jadi ini rumitnya adalah kamu harus baca detail juga. Pertama di kata kuncinya anak pertama hamil 20 minggu, dia nyeri pada perut 90 kali. Bagian janinnya sulit diraba dan tidak tampak sedikit pun darah. Tidak terdapat sedikit pun darah yang keluar. Diagnosis yang dapat ditegakkan dari kasus Nyonya R adalah A, atonia uterui, B, plasenta previa, C, solusio plasenta, D, ruptur perineum, E, abortus imminent. Nah, ini bakalan kejebak banget sama istilah istilah adanya nyeri. Terus kamu akan mikir nyeri ini ke arah mana. Kalau dia ada nyeri sampai DJJ tulisannya tidak normal, maka pilihannya solusio plasenta. Karena bahannya adalah solusio plasenta karena dia udah nulis kata-kata denyut jantungnya gawat. Jadi kalau ada denyut jantung gawat, kalian penderita perdarahan, mau dia nanti besok ngubah 20 minggu, 24 minggu, 30 minggu, 32 minggu, kalau udah tulisan DJJ gawat, kalian pilih solusio plasenta. Oke. Nomor 4, gawat atau tidak normal, atau apa aja tulisan besok mungkin tidak normal, denyut jantungnya gawat, tapi ini tulisannya denyut jantungnya tidak normal aja 90 kali per menit. Nomor 4, Nyonya K, G1, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan U dengan keluhan keluar air yang banyak dari kemaluannya. Keluar air yang banyak dari kemaluannya sejak 7 jam yang lalu. Diagnosis untuk Nyonya K adalah usia kehamilan 39 minggu kata kuncinya. Terus dia keluar air yang banyak dari kemaluan sejak 7 jam yang lalu. Nah, kalau udah jelas keluar air, ini gampang sih sebenarnya kalau menurut aku, karena kata-kata keluar air pilihan A, ruptur udah pasti salah. Ketuban pecah, ya maksudnya ketuban pecah doang ya kan. Ketuban pecah pasti jawabannya ketuban pecah dini, E, 4E ya kan. Ya ini kebetulan nih aku bilang ini namanya soal bonus, soal gampang lah ya, 7 jam yang lalu. Terus dia ketuban pecah, kan kita jarang cuma tulis dengan ketuban pecah, pasti kita nulis ketuban pecah dini.
Nomor 6, Nyonya G datang ke bidan R dengan keluhan mual muntah berlebihan. Nyonya G mengaku kehamilan pertama dengan umur 8 minggu. Saat pemeriksaan ditemukan sedikit perdarahan. Saat pemeriksaan auskultasi tidak terdengar DJJ. Jadi 8 minggu tidak terdengar DJJ, rahim tampak lebih besar, konsistensinya lebih lembek, tidak terdapat bagian-bagian janin. Hasil pemeriksaan USG, ini kata kuncinya jelas banget, badai salju. Semua orang harus tahu badai salju adalah tanda-tanda dari mola hidatidosa atau C. Jadi kalau baca mungkin kita harus cepet-cepet gitu loh, nyari kata kuncinya. Jadi ujung akhirnya dia panjang lebar cerita 8 minggu nggak ada DJJ, 8 minggu mau DJJ Doppler gimana. USG nya juga nggak terdapat bagian janin, ya berarti itu bukan ada badai salju, jawabannya ada mola. Nomor 7, Nyonya H G21 terlambat haidnya 6 minggu, PEG tesnya positif, kemudian datang ke rumah sakit mengeluh nyeri perut sejak 3 hari yang lalu, terutama nyeri pada bagian bawah perut. Dia merasakan pusing, lemah, dan anemis. Tekanan darahnya 90/60, nadinya 100 kali per menit, suhunya 36,6 dan respirasinya 18 kali per menit. Pada pemeriksaan abdomen, nyeri tekannya positif dan nyeri tekan lepas dan memiliki riwayat kehamilan di luar kandungan 5 bulan yang lalu. Jadi dia punya riwayat kehamilan di luar kandungan, tensinya 90/60, nadinya 100, suhunya 36,6, respirasi 18, ada nyeri tekan. Dulu dia punya riwayat hamil luar kandungan, terus sekarang dia nyeri tekan lagi. Maka dia mungkin banget dia berulang kehamilan ektopik terganggunya. Jadi kata kuncinya itu ada telat haid. Kata kunci kedua amenore, kan tanda-tanda KET itu telat haid, amenore. Kata kunci kedua adalah nyeri tekan abdomen. Dan kata kunci yang ketiga, pasiennya juga di sini dia nggak nulis perdarahan ya. Coba aku lihat. Harusnya ada perdarahan pervaginam sih. Gitu. Dia nggak nulis ini ada perdarahan. Tapi karena dia ada nyeri tekan perut, maka jawabannya adalah E. Karena nyeri tekan positif dan nyeri tekan lepas, gitu kan. Kalau nyeri tekan positif dan nyeri tekan lepas, berarti kan ada defense muskular, artinya ada perdarahan intraabdomen. Jadi jawabannya adalah KET. Punya F 37 tahun, G3P2, usia kehamilan 30 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan sudah 3 hari tidak merasakan gerakan janin. Aduh, kasihan banget. 30 minggu 3 hari nggak rasa gerakan janin, 30 minggu udah pasti ada harusnya gerakan janin kan. Hasil pemeriksaan palpasi, tinggi fundus uterinya setinggi pusat. 30 minggu tinggi setinggi pusat, teraba kepala dan adanya krepitasi pada tulang kepala janin. DJJ-nya tidak terdengar. Gampang banget DJJ tidak terdengar. Pilihannya diagnosisnya, aduh, ini kalau aku bilang besok kalau ada soal ini berarti di bonus banget nih. Kalau DJJ nggak ada ya IFD lah. Semua orang harus tahu. Nomor 9 tuh usia kehamilan 24 minggu, datang ke klinik dengan keluhan nafsu makan semakin berkurang disertai kenaikan berat badan dalam waktu 7 bulan yang hanya 3 kilo. Jadi dia sedikit banget naik berat badannya, dalam 7 bulan hanya naik 3 kilo. Setelah lakukan pemeriksaan oleh bidan H, dapatkan bahwa tinggi fundus uteri ibu dengan usia kehamilan tidak sesuai. Tinggi fundus uteri ibu dengan usia kehamilan tidak sesuai. Tinggi fundus uteri dengan usia kehamilan tidak sesuai. Oh iya, tinggi fundusnya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Aku sering banget ngomong, kalau kamu dapat pasien, ini kamu jangan pakai USG aja dong. Kamu lihat kalau, dan ini aku sering banget ngajarin mau teman-teman bidangku pas lagi aku USG, aku nggak akan USG dulu sebelum kalian pikir kira-kira pasien ini akan seperti apa nanti diagnosisnya dari dokter spesialisnya. Jadi kalau kita ngukur itu tetap aja USG itu penunjang. Yang utama adalah mata kita ngelihat, ngukur tinggi fundus uterinya. Kalau tinggi fundus uterinya dibilang panjang lebarnya dikatakan tinggi fundus uteri hanya 16 cm, padahal pasiennya itu 7 bulan, 16 cm, berarti kan kecil. Udah gitu dia nggak naik berat badannya cuma 3 kilo dalam 7 bulan, berarti dia mau mengarahkan ke PJT, pertumbuhan janin terhambat. Tapi ini dia pakai bahasa Inggris, jadi pilihannya adalah IUGR atau intrauterine growth retardation. Intrauterine growth retardation. Nomor 12, Nyonya Y 34 tahun, G2P1, hamil 32 minggu. 32 minggu kata kuncinya, datang ke rumah sakit untuk periksa hamil. Ibu mengeluh nyeri perut dan nyeri ulu hati. Udah mulai deh kita kata kunci berikutnya, nyeri perut dan nyeri ulu hati. Menunjukkan TTV-nya normal, DJJ-nya sulit dicari, tinggi fundusnya 2 jari di bawah processus peridius, nyeri tekan pada abdomen, letak janin tidak stabil. Letak janin tidak stabil. Terus ini kata-kata kuncinya, palpasi bagian tubuh janin tidak jelas. Aku
pasti udah kebayang kalau udah kata kuncinya seperti itu. DJJ sudah dicari, terus tinggi fundus uterinya 2 jari di bawah prosesus pedus dengan hamil 32 minggu, letak janinnya nggak stabil, bagian tubuh janin nggak jelas, pilihannya polihidramnion, apakah oligo, apakah kehamilannya kembar, IUFD atau IGR. Pertama, dia nggak bilang tidak menemukan DJJ, dia cuma bilang DJJ-nya sulit dicari. 32 minggu, 2 jari di bawah prosesus pedus, artinya gede banget ini perut ibunya. Nah, kalau yang besar-besar begini, pilihannya tinggal polihidramnion atau kehamilan kembar. Ya enggak sih, gitu kan? 32 minggu dengan 32 minggu dengan TFU 32 minggu dengan TFU 2 jari di bawah proses pedis. Kan udah cukup bulan, tapi hamil 8 bulan. Besar perutnya, ulangin ya. Besar perutnya cukup bulan, tapi usia kehamilannya 8 bulan. Berarti kan ada 2 kemungkinan, tinggal kembar atau air ketubannya banyak. Tapi dia bilang DJJ-nya tidak jelas didapatkan. Kalau kembar, dia kata kuncinya DJJ ditemukan pada 2 tempat. Nah, artinya kalau tidak jelas didapatkan berarti kemungkinan air ketubannya banyak atau polihidramnion. Jawabannya adalah A. Ribet ya, tapi ya emang namanya ujian ya ribet. Kalau gampang ya bukan ujian namanya. Nomor 13, Nyonya H, usia kehamilan 18 minggu, datang ke bidan J dengan keluhan keluar darah banyak dari kemaluannya disertai kontraksi. Setelah lakukan pemeriksaan, dapatkan bahwa serviksnya terbuka dan sebagian jaringannya keluar. Kata kuncinya ada jaringan yang keluar. Kayaknya gampang banget kalau ini sih, kamu tahu. Jaringan yang keluar ini kata bonus juga. Kalau kalian salah jawab jaringan yang keluar, aneh banget. Ini gampang banget, ini abortus inkomplit kan pasti. Nomor 14, Nyonya M, hamil 9 minggu, datang ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan dirinya dengan keluhan sesak napas setiap melakukan aktivitas fisik. Ada denyut nadi yang meningkat, ada udem disertai jantung yang berdebar sehingga Nyonya P tidak dapat melakukan aktivitas fisik lagi. Kalau ada kata kunci aktivitas fisik berat, gak sanggup, sesak napas, udem, berdebar, maka itu cenderung ke penyakit jantung. Jadi nomor 14 diagnosisnya adalah penyakit jantung. Jadi kalau kamu ada besok ujian nih, kamu cepat-cepat baca ada sesak nafas saat aktivitas, udah kamu langsung mikir ya ini penyakit jantung. Ya, tinggal nomor 15, Nyonya A berusia 35 tahun, G6 P3A2, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan per vagina, merah kehitaman, nyeri perutnya menetap, gerakan janin tidak dirasakan oleh ibu, hasil pemeriksaan DJJ negatif, palpasi ditemukan perutnya teraba keras, tensi 1280, 120/80, nadi 80, suhu 36. Faktor presipisi kasus Nyonya A adalah berat banget ini. Nyonya A 35 tahun, kata kuncinya G6 P3A2, 29 minggu, terus dia ada keluar perdarahan per vagina. Ada keluar darah per vagina, merah kehitaman, nyeri perutnya menetap. Tidak dirasakan DJJ-nya oleh ibu. Hasil pemeriksaan DJJ-nya memang negatif. Tensinya normal. Jadi faktor predisposisi kasus ini adalah, kalau aku telaah berarti yang dilihat adalah masalah paling berat itu G6P3 atau grande multipara. Kalau kamu lihat usianya ya oke, 35 tahun memang resiko. Terus riwayat hipertensi, ya kan dia udah bilang tensinya normal. Tensinya normal yaitu 120/80. Jadi bukan riwayat hipertensi. Faktor masalah yang paling utama pada ibu ini adalah seorang multiparitas atau grande multipara karena G6. Kehamilan di atas, melahirkan di atas 4 kali. Melahirkan kita sebut dengan grande multipara. Grande multiparitas atau grande multipara, di soal ini jawabannya adalah C. Nyonya P, kehamilan yang ketiga, menyatakan belum pernah keguguran dan usia kehamilan sekarang 39 minggu. Nyonya P datang ke bidan G dengan keluhan sejak 1 hari ini tidak merasakan gerakan bayinya. Nyonya P mengatakan semalam jatuh dari tempat tidur. Waduh, diagnosis yang tepat untuk Nyonya P adalah 39 minggu, sejak 1 ini dia nggak ada gerakan bayi dan dia jatuh dari tempat tidur. Dia nggak ada gerakan bayi, jatuh dari tempat tidur, dan curiganya ya pilihannya IUFD, IGR, BBLR, IVFD, apa lagi prematur. Jaza cukup bulan, nggak mungkin prematur jawabannya.
IGA pertumbuhan bayi terhambat, nggak ada hubungannya, orang dia nggak bahas tinggi fundus uteri, dia nggak bahas berat badan. BBLR kan berat badan bayi lahir rendah, ini orang bukan lahiran. Jadi jawabannya adalah kemungkinan dia nggak rasa gerakan bayi karena bayi sudah meninggal, atau IUFD. Jawabannya adalah A. Nomor 17, berat ya, banyak banget soalnya, tapi aku coba bacain deh sampai 20 soal. Nomor 17, nyonya E 20 tahun, usia kehamilan 34 minggu, datang diantar oleh keluarganya, tidak sadar diri, kejang, hasil tensinya 180/110, denyut nadi 100 kali, penapasan 16 kali reguler, serta terdapat penimbunan cairan di wajah. Nah, tata laksana yang ditanya, ini udah pasti kalian udah tahu lah, kalau kejang-kejang berarti eklamsi. Jadi kalau pasiennya datang dalam keadaan eklamsi, maka pilihannya adalah A. rujuk ke rumah sakit, B. kasih MG4 dan rujuk ke rumah sakit, C. kasih diazepam dan rujuk ke rumah sakit, D. pasang infus rawat di puskesmas sampai sehat, E. kasih MG4 dan diazepam serta merujuk ke rumah sakit. Please deh, kalian jangan sampai salah ya. Nomor 17 ini kan aku udah sering banget ngajarin, dan aku udah bikin videonya waktu aku ngajarin teman-teman bidan di Sondosia. Jadi kalau udah jelas kejang-kejang, kasih MG4 dan rujuk ke rumah sakit. Jadi jawabannya adalah B, nggak ada main diazepam lagi sekarang. Jadi kita pasti kasih MG4 dan rujuk ke rumah sakit. Prota PEB yaitu pemberian MG4. Nomor 18, nyonya L hamil 27 minggu, di diagnosis dokter mengalami penyakit saluran pernapasan. Penyakit saluran pernapasan, intervensi yang dilakukan adalah, jadi gangguan pernapasan, intervensi dilakukan adalah, ini pertanyaannya juga menurut aku pertanyaan bonus. Udah tahu saluran pernapasan, bilangnya gampang banget lagi. A. obat-obatan, B. oksigenisasi, C. hindari cahaya, D. tirabaring total, E. dirawat di ruangan khusus. Ya jelas orang sesak napas saya kasih oksigen lah. Jawabannya adalah B. Ini kalau ada soal ini kalian beruntung banget besok. Nomor 19, nyonya U usia 22 tahun, G1, hamil 3 bulan. Kata kuncinya hamil 3 bulan. Datang ke PMB, keluar mengeluh sejak pagi, mengeluarkan darah dari jalan lahir sedikit berwarna merah coklat, serta masih merasakan mual dan muntah, hipermesis ya. Pada pemeriksaan terlihat muka pucat, kekuning-kuningan, dan palpasi tifus tinggi pusat. Penyebab keluhan yang terjadi sesuai kasus tersebut adalah peningkatan kadar beta HCG. Jadi ujung-ujungnya dia cuma menanya, kalau hipermesis gravidarum kenapa sih orang sampai mual muntah? Ya jawabannya adalah peningkatan kadar beta HCG atau 19A. G berusia 22 tahun, G1, mengatakan hamil 2 bulan. Datang ke BPM mengeluarkan flek-flek darah dari kemaluan dan perut terasa mules. Flek darah dari kemaluan dan perut terasa mules. Hasil pemeriksaan inspekula dapatkan belum ada pembukaan. Asuhan yang tepat untuk yang kasus ini adalah, jadi 2 bulan kata kuncinya, terus dia ngeflek dan nggak ada pembukaan. 2 bulan kan berarti pilihannya abortus, mola, kehamilan etopik. Nggak ada pembukaan dan cuman ngeflek dari kemaluan dan terasa mules, berarti nggak ada dia bilang nyeri, kata-kata nyeri berarti kehamilan etopik bukan. Dia nggak bilang soal TFU-nya lebih tinggi dari usia kehamilannya, berarti bukan mola. Berarti ini abortus. Kalau nggak ada pembukaan berarti abortus iminen. Kalau abortus iminen, jawabannya pasti abortus iminen berarti istirahat tirabaring ya. Jadi kalau nanti besok kalian mesti analisa, kalau flek balik lagi tadi minggunya ya, bulan, 2 bulan, 3 bulan, berapa minggu, itu nentuin. Kalau dia ngeflek berarti kan nggak ada nyeri, berarti bukan kehamilan etopik. Bukan, nggak ada pembukaan berarti abortus atau mola. Kalau dia bilang TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan berarti mola. Kalau dia nggak bilang seperti itu berarti dia abortus, nggak ada pembukaan, abortus iminen, berarti jawabannya adalah tirah baring. Nomor 23, nyonya A berusia 30 tahun, G2P1, mengatakan hamil 8 bulan. Datang ke rumah sakit mengeluh kaki dan tangannya bengkak. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ibu pernah menderita hipertensi sebelumnya. Hasil pemeriksaan tensinya 15/9, nadi 100 kali, suhu 37 dan RR 20 kali per menit. Pemeriksaan laboratorium protein uri positif di Indonesia setempat sesuai dengan kasus tersebut adalah protein uri positif dengan tensi 15/9, nadi 100 kali per menit. Ini aku kurang setuju sih, tapi apa boleh buat ya. Ini di sini bilang protein ini positif 1, jadi mereka masih pakai sistem yang lama. Kalau sekarang kan udah nggak ada PR lagi, yang ada kan adalah preeklamsi berat dengan gejala atau tanpa gejala. Tapi ini mereka pakai sistem yang lama. Nih jawabannya adalah positif 1 adalah preeklamsi ringan atau 23, jawabannya adalah A. Nomor 24, seorang perempuan berusia 30 tahun, G2P1, hamil 9 bulan, datang ke rumah sakit mengeluh tadi malam jatuh di kamar mandi dan keluar darah dari jalan lahir berwarna merah kehitaman. Klaim merasakan rasa nyeri pada perutnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum lemah, tensi 100/70, nadi 76, suhu 36, RR 18 kali per menit, palpasi abdomen terabat tegang.
Nah, aku udah ngajarin ambil kata kuncinya. Kalau nggak baca soal cerita, cepet-cepet aja lihat kata kuncinya. Dibilangnya katanya palpasi teraba tegang, DJJ sulit didengar. Kalau ada kata-kata DJJ sulit didengar, aku udah bilang, ingat DJJ sulit itu biasanya cuma pada solusi plasenta. Jadi sepanjang itu kata ceritanya, kata kuncinya adalah DJJ sulit didengar. Jadi pilihannya jawabannya tinggal D, solusi plasenta. Pilihannya atonia uteri, sisa plasenta, plasenta previa, retensio. DJJ sulit didengar, langsung solusi plasenta. Soal berikutnya adalah Nyonya W, 38 tahun, G1 habis 9 bulan, datang ke rumah sakit rujukan dari bidan dengan riwayat kejang-kejang lagi, tensi 1811, nadi 70, suhu 37, RR 20 kali per menit. Komplikasi yang bisa terjadi pada janin. Kalau PEB, janinnya biasanya BBLR, apakah IUFD, apakah sianosis, apakah cacat, atau gangguan fungsi hati. Jawabannya adalah bayi pada PEB paling mudah untuk mengalami kematian bayi dalam rahim karena udah sampai kejang-kejang. Jadi jawabannya adalah IUFD. Makanya kan kita kalau misal KIE pasien kejang-kejang, kita harus KIE, ada risiko walaupun bayinya tadinya bagus dan kondisi USG-nya misalnya baik-baik aja normal, tapi kalau sudah kejang-kejang kita harus KIE, risiko bayinya bisa meninggal dalam rahim walaupun itu pun dioperasi gitu loh. Jadi kita harus evaluasi ulang. Kayaknya itu dulu deh ya, aku banyak banget nih bacanya, udah belibet begitu ya. Mudah-mudahan sih kalian ada bermanfaat buat kalian, bisa mempelajari gimana analisa cerita dari kasus-kasus patologis kebidanan. Mudah-mudahan yang keluar buat ujiannya besok. Tetap semangat, tetap berdoa, mudah-mudahan dikasih terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Ceritana. See you.